Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang project yang sudah saya buat seperti yang diminta pada tugas. Oke, pertama saya seperti biasa membuat indeks HTML dari halaman saya, lalu menghubungkannya ke style CSS dan juga link yang seperti kita pelajari. Ini masih berhubungan dengan Bootstrap yang saya ambil dari Bootstrap. Lalu seperti yang sudah kita pelajari, ini adalah script dari index.js. Yang inilah yang kita pelajari hari ini, dan saya rasa saya menambah beberapa dari suatu website yang sudah saya pelajari sebelumnya. Oke, jadi untuk pertama yang ingin saya jelaskan yaitu tentang indeks HTML-nya. Dimana sini seperti navbarnya yang saya ambil dari Bootstrap, saya membuat divisi kelas yaitu container, berisi home, ada my project di sini, dan juga contact me, dimana itu pada bagian ini ada home, my project, juga contact me. Dimana di sini masih belum ada fungsi karena belum saya masukkan. Oke, lalu selanjutnya pada bagian section, dimana saya menambahkan section di sini agar terpisah dari navbarnya. Itu pada section pertama yang ini, add my project, dan ada project, tanggal mulai dan tanggal selesainya beserta deskripsi, teknologi, dan upload image-nya. Dan untuk section kedua di sini adalah hasil dari input data yang sudah diinput di sini. Untuk section pertama, mana saya menambahkan H2, itu ada add my project seperti tulisan yang tadi. Lalu di sini saya menambahkan ID for project form, mana berisi label dari project name, dan ada form label dari input yang data tadi, data mulai, start date, dan juga data selesai yaitu end date. Terus dengan label itu saya juga menambahkan teks deskripsi untuk mendeskripsikan tentang project kita tadi. Terus ada form lagi, itu berisi teknologi yang berupa checkbox di sana, yang nanti seandainya kalau kita cek maka akan muncul di bawah di hasil tadi. Lalu pada bagian ini saya juga menambah sedikit, itu seperti yang tombol upload image, yang dimana di sini bisa diklik tapi belum ada fungsi yang jelas seperti ini. Saya dapat membrowse-nya dari sini, misalnya saya ambil dari foto mana aja, di sini foto saya, tapi ini tidak akan ada hasil di dalam project ini, dia tetap tidak akan berubah. Sedangkan ini fotonya saya ambil berbeda lagi, saya ambil dari situs Facebook. Oke, pada section kedua itu ada saya bikin kelas baru yaitu sebagai hasil ataupun hasil submit, itu my project. Dimana di sini terdapat div ID yaitu project list, yang dimana project list ini nanti berfungsi sebagai Java untuk hasil dari JavaScript yang sudah kita isi pada halaman web yang saya sudah buat. Oke, untuk CSS-nya saya masih pakai standar seperti yang sudah kita pelajari, mana terdapat background color, ukuran, dan juga ketebalan huruf seperti border dan juga warna latar belakang. Lalu ada font family, dimana di sini jenis teks yang saya bikin saya juga udah ubah. Ada margin juga dari tiap section, tiap kelas. Saya sudah mengubah beberapa. Nah, lalu pada bagian ini yang paling ingin saya jelaskan karena saya masih baru banget dalam hal ini, jadi saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya bisa. Dimana di sini tadi saya mendapatkan ini
dimana cons form dokumen yang get element by ID project form itu, dimana di sini berfungsi untuk menghubungkan dari JavaScript saya dengan halaman web saya index.html. Agar ini dapat terhubung, kita harus memasukkan cons ini dulu. Lalu selanjutnya ada cons project list, dimana dokumen untuk mendapatkan project list itu yang dari diisi tadi. Nah, dari sini yang dari hasil submit tadi. Oke, di sini saya juga menambahkan add event listener, di mana nanti ini untuk mengeload atau memuat ulang proses dari website saya. Seperti ketika kita membuka websitenya, nanti akan dibuka lagi ulang dari situ. Lalu ini ada juga seperti ini, masih sama, itu untuk mengeloadnya. Dan di sini saya menambahkan sedikit function di mana ini yaitu prevent default, dimana agar halaman web saya tidak terrefresh secara otomatis. Lalu untuk cons projectnya, di sini saya juga menambahkan sedikit, itu ID date ini, yang tadi saya sampai nanya-nanya juga ke ChatGPT, yaitu AI, bagaimana cara untuk menghapus dari data yang sudah kita masukkan tadi. Karena awalnya saya mencoba-coba memasukkan beberapa data, tapi datanya tidak mau hilang. Jadi ya, secara ini saya belajar sendiri untuk memasukkan ini, agar data yang sudah saya masukkan sebelumnya akan hilang. Jadi dengan memasukkan ini, seperti ini, ada nama dari dokumen yang tadi, itu project name, yang di index.html yang di sini. Nah, ini project name, seperti ID-nya, ada start date, end date, description. Saya masukkan di sini. Seperti yang kita lakukan, yaitu input. Dan di sini juga ada save project, dan juga ada render project agar tidak menjadi double data. Dan juga ada form reset, agar nanti datanya akan di reset setelah kita input atau setelah kita submit. Selanjutnya ada function dari get technologies, dimana di sini get technologies ini yaitu ada tanda checkbox dari teknologi ini. Kan bisa kita klik. Kalau seandainya kita klik, maka nanti dia akan muncul di sini, dan jika tidak, maka dia nanti tidak akan muncul di bawah sana. Jadi itu akan berpengaruh pada hasilnya. Nah, lalu fungsi dari get project yaitu mengatur yang ini dulu ya. Ini ada fungsi save project di mana dia itu akan menyimpan string yang udah diisi tadi melalui JSON itu ke dalam lokal data kita. Nah, dari lokal data atau local storage itu nanti bisa dibalikin lagi oleh JSON ini, dan maka akan muncul ke dalam hasil yang sudah dibuat tadi, seperti yang di bawah. Nah, lalu ada fungsi load project, itu untuk memuat ulang yang dari hasil yang tadi. Ketika kita merefresh fake atau apa, dia akan tetap, dan render project ini tetap saya masukkan agar tidak terjadi double data di dalam halaman web tersebut. Nah, di sini masih juga ada project list, yaitu inner.html, di mana tadi kita menginputnya, maka akan muncul di bawahnya. Itu hasil dari codingan kita tadi, hasil dari input yang kita masukkan di dalam form ini. Seperti gini, seperti project nama, jalan nama, tugas day 4. Kita masukkan tanggal, misalnya tanggal 1, end date-nya tanggal 21 misalnya. Tugas Java script fundamental. Teknologinya di sini saya coba 2 aja ya, Node.js dan SJS.
Dan ketika saya submit, maka dia akan seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Dan semua data yang sudah saya bikin tadi, yang itu dimana render, maka akan dia terreset lagi dan tidak mengakibatkan double data di bawah sini. Oke, lalu pada ini yang tambahan yang saya bikin tadi, terdapat ini dimana fungsi dari tombol delete yang ada di sini. Ini dimana cuma one click dia akan terhapus langsung, seperti itu. Saya juga masih tidak terlalu paham cara untuk membuatnya. Nah, saya rasa cuma itu yang dapat saya jelaskan buat sekarang, karena kesibukan saya juga, saya kerjanya sambil bekerja. Ini saya terlalu banyak mendapatkan ide-ide dari website dan juga bantuan AI untuk menyempurnakan codingan saya. Saya rasa lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.